Sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kami berada di gedung DPRD Provinsi Gorontalo, menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Pimpinan sidang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus M. Thomas Mopili STM sementara membacakan susunan acara yang nantinya akan kita jalani selama rapat paripurna DPRD Provinsi kalau ke-32. Dan perlu kami sampaikan saat ini juga hadir secara langsung Gubernur Gorontalo Insinyur Gusnar Ismail MM didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Ibrada Haja Ida Syaida Rusli Habibi. Baik para mitra, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 hari ini. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan hidayahnya sehingga rapat paripurna Dewan ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Menurut catatan daftar hadir Dewan dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang dan ini daftar sebanyak 34 orang anggota Dewan. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 127 Ayat 1 huruf B. Untuk itu, dengan memohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 dalam rangka penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum, anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur Gorontalo dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa dasar perubahan APBD yaitu PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan pada pasal 161 ayat 1 laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD. Pasal 161 ayat 2 perubahan APBD sebagaimana pada ayat 1 dapat dilakukan apabila terjadi a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja. C. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. D. keadaan darurat. E. keadaan luar biasa. Selanjutnya pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada pasal 161 ayat 2 huruf A
dapat berupa terjadinya a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, b. pelampauan atau tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah, dan atau c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Pasal 162 ayat 2, kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud ayat 1 ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Kemudian pasal 169 ayat 1, rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pasal 162 ayat 2 disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar tertib jalannya rapat paripurna Dewan ini, kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan sementara kita jalani saat ini. 2. Pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. 3. Penyampaian pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur. 4. Penyerahan naskah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 5. Penutup. Untuk absahnya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan anggota Dewan, apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan, kami persilakan. Pemerintah Provinsi Gorontalo, Sekretariat Daerah, Gorontalo 9 Juli 2025, nomor /2 900 /BKPG /418 Romawi /2025, sifat penting, lampiran 2, rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor /2 900.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 perihal penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan dokumen rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 untuk dibahas sesuai mekanisme dan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Demikian disampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sudah bertanda Tandes Sofyan Ibrahim MSI. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Sekwan yang telah membacakan surat masuk. Selanjutnya acara ketiga, penyampaian pengantar rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan
prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur. Kepada Gubernur dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Gubernur Ibu Ida Syaida Rusli Habibi, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para pejabat yang mewakili Forkompinda Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Pak Sekda, para pimpinan OPD, yang saya hormati para staf khusus, para wartawan, dan insya Allah kita sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan keleluasaan untuk bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pengantar nota kebijakan umum anggaran plafon prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk tahun 2025. Bapak Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, KUA PPAS 2025 ini disusun berdasarkan pertimbangan strategis sebagai berikut. Yang pertama adalah disusun berdasarkan penyesuaian fiskal dalam rangka merespon kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat, dalam hal ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang terdiri dari yang pertama, program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini untuk tahun 2026 ini atau 2025 ini, Provinsi Gorontalo ditargetkan harus memiliki 86 SPPG atau 86 dapur untuk menunjang program ini. Posisi yang ada sekarang, baru ada 6 SPPG yang sudah operasional. Berarti masih ada kurang lebih 80. 80 ini kami diinstruksikan untuk segera bisa memastikan lahan untuk dibangun SPPG. Perlu kami tambahkan informasi bahwa dalam rangka pendirian SPPG ini, itu ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan mitra, di mana pihak penyedia, dalam hari ini pihak swasta, itu mencari sendiri lahan, kemudian membangun sendiri SPPG-nya. Itu
dalam kamus Badan Gizi Nasional disebut mitra daripada MBG. Kemudian ada yang kedua adalah pendekatan pemerintah. Pemerintah diminta, pemerintah provinsi, kabupaten, kota diminta untuk menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG. Penyediaan lahan itu dengan dua metode. Metode yang pertama adalah hibah, metode yang kedua adalah sewa, kontrak dalam jangka waktu tertentu, dan konstruksi daripada SPPG itu dibiayai sepenuhnya dengan dana pusat yang berasal dari Badan Gizi Nasional. Disinilah letak pentingnya atau strategisnya MBG ini dalam kaitan dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon prioritas anggaran sementara ini. Sebab apa? Pada pendekatan kedua di mana MBG ini harus pemerintah menyediakan lahan atau siap menyewakan lahan, maka ini memerlukan dukungan daripada kita semua. Walaupun di dalam ketentuannya penyediaan lahan itu menjadi tanggung jawab daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Saya kira cerminannya ini adalah kalau kita melihat lebih dalam, kita harus menginventarisir kembali lahan-lahan yang potensial yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Itu pun harus dirinci lebih lanjut, mana yang akan digunakan untuk peruntukan lain dan mana yang bisa digunakan untuk SPPG. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah dukungan kepada pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Saya perlu laporkan pada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa jumlah desa di Provinsi Gorontalo ada kurang lebih 279 desa, semuanya sudah membentuk koperasi desa, dan dari 279 koperasi desa itu semua sudah berbadan hukum. Insya Allah Bapak Presiden Prabowo akan men-launching pengeresmian daripada koperasi desa ini pada tanggal 19 Juli 2025 akan datang, dan tadi saya barusan saja di ruangan Pak Ketua menerima telepon dari Pak Menko Pangan untuk mengecek kesiapan itu. Kesiapan dalam pengertian pengeresmian koperasi desa itu adalah ada koperasi desa yang disebut dengan mock-up yang menjadi percontohan. Dari setiap provinsi hanya ada 1 atau 2, tapi khusus Gorontalo diberikan 3 mock-up. Yang pertama ada di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Kemudian yang kedua di Desa Gandaria, juga di Kabupaten Gorontalo. Dan yang ketiga Desa Hulawa di Kabupaten Pohuwato. Untuk mendapatkan alokasi mock-up ini juga rada-rada sulit karena banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi. Kita bersyukur kita memiliki 3 mock-up yang akan ikut dalam deklarasi itu. Para anggota Dewan pasti akan bertanya, ini anggarannya dari pusat, kok pemerintah provinsi ikut juga di situ? Duduk daripada kebijakan ini adalah sebagai berikut. Koperasi desa ini sudah terbentuk, akan diresmikan, sudah berbadan hukum, tetapi pemerintah Provinsi Gorontalo memandang perlu untuk melakukan pendampingan yang serius terhadap aktivitas daripada koperasi ini. Saya kira kita semua dalam ruangan ini sudah berpengalaman menyangkut
perkoperasian. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar lagi, tetapi bahwa koperasi ini karena pendekatannya adalah dengan bisnis plan yang jelas, maka wajib bagi pemerintah untuk mendampingi para pengurus koperasi agar supaya dalam penyusunan rencana kerja usahanya, rencana kerja usaha yang akan disampaikan ke perbankan bisa menghasilkan dana, kemudian bagaimana anggaran dana digunakan untuk kepentingan itu, dan bagaimana dampaknya, disitulah peran daripada pemerintah untuk mendampingi. Kemudian yang ketiga, untuk merespon kebijakan pusat yang menyangkut sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini masing-masing provinsi dan kabupaten kota diwajibkan minimal ada 1 sekolah rakyat. Khusus untuk Provinsi Gorontalo, tahun ini kita belum mendapatkan alokasi sekolah rakyat. Mengapa? Karena luas lahan untuk membangun sekolah rakyat belum cukup. Dipersyaratkan 5 hektar, kita hanya memiliki kurang lebih 3,2 hektar. Jadi perlu tambah ini. Tapi sudah ada jaminan kalau kita tambah pengadaannya jadi 5 hektar, itu berarti pada tahun 2026 akan dialokasikan pembangunannya. Pembangunan sekolah rakyat itu sendiri dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertimbangan strategis yang kedua daripada KUA PPAS perubahan 2025 ini adalah merupakan implementasi awal kebijakan RPJMD. Program-program yang sudah dimuat di RPJMD, beberapa program mulai kita laksanakan, paling tidak kita mengintrodusir itu untuk persiapan kita laksanakan pada 2026 akan datang. Yang ketiga, pada KUA PPAS perubahan 2025 ini, kami juga akan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk mempersiapkan pelaksanaan program maupun proyek untuk tahun 2026. Contoh yang pertama adalah kami akan melakukan kegiatan feasibility study, ya, studi kelayakan terhadap pembangunan flyover Simpang 5 Talaga. Pertanyaannya adalah, apa pentingnya Simpang 5 Talaga harus memiliki flyover? Kami memegang data-data tingkat kepadatan lalu lintas yang ada di situ. Kemudian ini merupakan ikon baru untuk pembangunan Gorontalo, dan yang paling penting adalah memberikan akses yang lancar dari daerah-daerah yang penduduk masyarakat dari daerah-daerah lain menuju kota Gorontalo. Ini harus kita FS dulu, harus kita studi dulu, apakah ini pantas atau tidak pantas. Oleh sebab itu perlu FS, perlu studi awal yang harus kita biayai. Kemudian yang kedua adalah mereview kembali desain daripada Islamic Center Gorontalo. Kita sudah memiliki desain daripada masjid itu, dan ini perlu kami sempurnakan. Karena apa? Desain yang ada adalah desain masjid tok. Tetapi kami berencana pembangunan masjid itu dalam kawasan Gorontalo Islamic Center itu dalam konteks menjadikan kawasan ini menjadi kawasan pertumbuhan baru dan menjadi salah satu ikon yang menarik bagi Gorontalo. Sehingga ini perlu juga dilakukan redesign daripada masjid itu. Kemudian yang ketiga adalah kami harus mempersiapkan detail engineering design, DED, bagi
rehab SMA Pinogu dan pembangunan atau rehab SMA Tilong Kabila. Mengapa SMA? Yang pertama karena memang ini merupakan kewajiban kita, tanggung jawab provinsi SMA ini untuk memberikan akses kepada siswa-siswa yang berada di kawasan itu. Yang kedua, agar supaya tidak terlalu banyak tekanan kepada SMA-SMA yang berada di kota dalam konteks daya tampung. Kita akan mendekatkan sekolah-sekolah itu kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kami akan menyusun dalam perubahan anggaran ini adalah blueprint pertambangan. Blueprint pertambangan di Gorontalo ini memang belum ada, dan untuk menjadi pedoman dan paduan pengembangan kawasan pertambangan dan lain-lain ke depan diperlukan blueprint pertambangan. Di dalam blueprint pertambangan ini kami sudah berbicara dengan teman-teman di Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan dari teman-teman praktisi pertambangan bahwa Provinsi Gorontalo dalam blueprint pertambangannya akan menomorsatukan pelestarian lingkungan hidup terhadap lokasi-lokasi pertambangan yang ada. Dalam konteks pikiran para penambang, buka dulu ini lahan, keruk dulu hasilnya, baru itu bikin penghijauan, itu pun belum pasti. Kalau sudah ada blueprint ini, pemerintah sudah punya dasar. Ketika terjadi eksploitasi terhadap areal-areal pertambangan yang sudah ada izinnya, ya harus langsung berbarengan dengan langkah-langkah penghijauan lokasi itu. Dan kita memiliki contoh itu, contohnya ada di Banyuwangi. Ada pertambangan di Banyuwangi justru menjadi lokasi wisata karena lingkungannya terjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun postur anggaran untuk perubahan dalam kebijakan umum anggaran dan PPAS 2025 ini adalah pendapatan awalnya kurang lebih 1,75 triliun menjadi 1,67 triliun. Terjadi selisih kurang lebih 82,78 miliar. Kemudian belanja awal itu 1,80 triliun berubah menjadi 1,75 triliun atau turun kurang lebih 52,23 miliar. Sehingga defisitnya berada pada posisi 77,65 miliar. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diuraikan pada dokumen KUA PPAS yang ada di tangan Bapak Ibu semua nanti. Yang terakhir, Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, Forkompinda dan seluruh jajaran OPD yang hadir, kita bersyukur mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita bahwa sampai dengan hari Senin tadi, berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, bahwa pendapatan untuk Provinsi Gorontalo sekarang sudah ada pada posisi 50,89%, berada pada posisi hijau dalam deretan 38 provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian belanja berada pada posisi ke-8 dari 38 provinsi dengan capaian 44,38%. Artinya pemerintah Provinsi Gorontalo sudah tentunya bersama DPRD berada pada posisi hijau dalam evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Mudah-mudahan ini bisa terus kita pertahankan dan sampai dengan akhir tahun kita juga bisa konsisten dengan angka-angka tersebut.
Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian pengantar singkat KUA PPAS Perubahan 2025 ini saya sampaikan di depan forum rapat paripurna yang terhormat ini. Semoga mendapatkan pembahasan, diskusi lebih lanjut untuk kita dapat setujui bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mitra Poliyama, demikian telah kita dengarkan bersama pengantar singkat KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan tadi oleh Gubernur Gorontalo Insinyur Gusnar Ismail MM, dengan harapan tadi disampaikan bahwa nilai-nilai yang sudah disampaikan tadi kemudian dalam baik itu dalam pendapatan maupun belanja ini tentunya bisa terus dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2025 ini. Hormati. Acara keempat, penyerahan naskah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk itu, pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Saudara Wakil Ketua yang interupsi terhormat. Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Singkat sekedar memberi bayangan kepada Pak Gubernur. Tadi penjelasan Pak Gubernur sangat singkat dan padat dan jelas semua. Tidak ada yang perlu diragukan. Terkait dengan pembangunan sekolah di Kabila Pak Gob, kami mohon kalau dapat diperhatikan juga kami masyarakat Hulon Talangi meminta SMA Hulon Talangi. Ini sangat penting Pak Gob. Setiap tahun kami bermasalah dengan Dinas Pendidikan. Masyarakat yang dari Tanjung Kramat, Pohe Tenda sangat menyulitkan bagi kami untuk memaksakan harus masuk SMA 1. Alhamdulillah Pak Kadis kalau bisa dibijaksanai, alhamdulillah beliau bijaksanai. Tapi masih banyak masyarakat di Tanjung Kramat itu yang tidak masuk SMA 1. Mereka harus masuk ke mana Pak Gob? Zonasinya, kalau bicara soal zonasi, itu SMA 1 zonasinya. Oleh karenanya kami mohon, sudah 3 tahun kami minta ini pembangunan SMA yang di wilayah Hulon Talangi. Insya Allah dengan kehadiran Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur, SMA Hulon Talangi bisa terbangun. Makasih Pak Gob. Terima kasih. Saran dan aspirasi yang disampaikan Pak Fikram sudah dicatat, mudah-mudahan kadisnya adain. Kadis Pendidikan. Ada, dicatat itu, tinggal dikejar beliau. Terima kasih Pak Fikram. Untuk keperluan penyerahan naskah ini, kami pimpinan rapat sementara kami serahkan kepada Ketua, Wakil Ketua Bapak Ridwan Monoarfa. Pimpinan rapat kami serahkan. Pimpinan rapat kami terima. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Untuk acara penyerahan naskah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025, kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua Dewan dan Saudara Gubernur berkenan ke tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan naskah rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 yang sebelumnya tadi untuk pimpinan sidang Ketua DPRD menyerahkan kepada Wakil Ketua Dr. Andes Ridwan Monoarfa
Dan saat ini Ketua DPRD Thomas Maupili bersama Gubernur Gorontalo sementara berada tepat di depan tamu undangan yang hadir dalam rangkaian penyerahan naskah rancangan perubahan KUA PPAS perubahan anggaran, maksud kami APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025. Dan tentunya para mitra Poliama, poin-poin penting tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Gorontalo dalam pengantar singkat dalam KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025, di mana bahwa KUA PPAS perubahan APBD 2025 ini dilakukan berdasarkan pertimbangan strategis, diantaranya terkait dengan mendukung seluruh program dari pemerintah pusat, diantaranya ini adalah program MBG, dan tentunya beberapa program lainnya juga telah disampaikan tadi, diantaranya juga ini adalah terkait dengan pembentukan dan operasional Koperasi Desa Merah Putih. Baik para mitra, kita akan ikuti kembali jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 hari ini setelah penyerahan naskah KUA PPAS oleh Gubernur Gorontalo kepada Ketua DPRD. Tahun anggaran 2025 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. Untuk acara selanjutnya, pimpinan rapat kami kembalikan kepada Saudara Ketua. Pimpinan rapat kami terima kembali. Pada Saudara Wakil Ketua yang telah memimpin rapat sementara kami sampaikan terima kasih. Izin pimpinan. Ya, sebelum ditutup. Ya, silakan Ibu. Ya, alhamdulillah dokumen rancangan perubahan KUA PPAS sudah diserahkan dan kemudian akan dibahas di DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 bahwa Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk mendapatkan saran dan pendapat terkait dengan rancangan KUA PPAS. Di rapat Badan Musyawarah kita juga sudah menyepakati bahwa sebelum ini dibahas di Badan Anggaran, maka dibahas dulu di komisi-komisi. Nah, ini kami menyambut baik pembahasan di komisi. Tentu saja ini membutuhkan keseriusan, membutuhkan perhatian benar-benar dari anggota DPRD untuk membahas di masing-masing komisi. Sehingga saya meminta untuk anggota DPRD jangan dulu ada yang keluar daerah. Kepada pimpinan kami berharap untuk belum memberikan izin kepada anggota DPRD untuk keluar daerah jika urusannya tidak terlalu penting, karena kita akan lebih mementingkan pembahasan rancangan KUA PPAS perubahan ini dibandingkan keluar daerah, kecuali memang ada perintah partai dan lain-lain, itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikut lagi Pak Gubernur, tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan terkait dengan program ke depan. Kami juga, saya berharap kunjungan Pak Gubernur ke daerah-daerah, bisa ke daerah Bone Pesisir. Pak Gubernur, saya beberapa kali dimintai oleh masyarakat yang ada di sana untuk memperjuangkan normalisasi sungai di beberapa desa. Hampir semua desa di Bone Pesisir itu setiap turun hujan pasti banjir, pasti sungainya meluap dan bahkan membutuhkan sentuhan-sentuhan dari balai sungai. Saya sudah mencoba untuk minta lewat Komisi 3, sementara dicoba dan diupayakan. Saya berharap kalau misalnya Pak Gubernur ada kunjungan ke daerah, saya berharap bisa berkunjung ke Bone Pesisir Pak Gubernur, dan kita akan lihat sama-sama apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Bone Pesisir. Minimal ada dari sekian banyak desa-desa yang mengalami bencana, itu bisa ada 1-2 desa yang bisa ditangani dengan secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter atas 2 saran, yang satu internal, satu kepada Pak Gubernur. Tentu oleh beliau sudah mencatat dan insya Allah akan menindaklanjuti. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, acara kelima penutup dengan berakhirnya penyampaian dan penyerahan rancangan perubahan
kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan ini. Untuk selanjutnya, rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran bersama tim yang ditunjuk oleh Gubernur mewakilinya untuk disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS. Dan jika semua lancar dalam pembahasan tersebut, maka untuk paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan sesuai agenda kerja DPRD telah dijadwalkan oleh Banmus pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025. Terakhir kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir pada rapat paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 dalam rangka penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur Gorontalo secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Para mitra, demikian telah kita ikuti bersama jalannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-32 dalam rangka penyampaian paripurna berikutnya rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur Gorontalo. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua DPRD selaku pimpinan sidang, bahwa untuk selanjutnya rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 akan dibahas lebih lanjut oleh tim Banggar dan juga dari TAPD. Dan tentunya dijadwalkan tadi disampaikan bahwa ketika hal ini telah rampung, maka akan diparipurnakan dalam paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan sesuai agenda kerja DPRD yang dijadwalkan pada 21 Juli 2025. Dan para mitra, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian rapat paripurna hari ini, dan perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ini dilanjutkan dengan paripurna ke-33 dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 oleh Gubernur Gorontalo. Dengan demikian, usai sudah siaran langsung pada kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo hari ini, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio di Jalan Ahmad Tawahab 58 Gorontalo.